Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Pantoli, NIM A42123-163. Sini saya akan menjelaskan sejarah pengantar pendidikan di Indonesia. Apa sih pendidikan? Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Sejarah berdirinya organisasi. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintahan Indonesia memfokuskan perhatiannya pada pengembangan pendidikan nasional pada masa awal kemerdekaan. Banyak sekolah yang didirikan oleh masyarakat Indonesia sendiri sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan pendidikan antara masyarakat kaya dan miskin pada tahun 1950. Pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan 1945 sampai 1969. Pendidikan dan pengajaran sampai tahun 1945 diselenggarakan oleh kantor pengajaran yang terkenal dengan nama Jepang, Bunkyo Kyoku, dan merupakan bagian dari kantor penyelenggara urusan Pramong Praja yang disebut dengan Naimubu. Setelah diproklamasikan kemerdekaan, pemerintahan Indonesia yang baru dibentuk menunjuk Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa, sebagai Menteri Pendidikan dan Pengajaran mulai 19 Agustus sampai 14 November 1945. Sejarah pendidikan di era kolonial. Sejarah pendidikan yang akan diulas adalah sejak kekuasaan Belanda yang menggantikan Portugis di Indonesia. Bergumas menyatakan pendidikan ditentukan oleh pertimbangan ekonomi dan politik Belanda di Indonesia. Nation 1987, pendidikan dibuat berjenjang, tidak berlaku untuk semua kalangan dan berdasarkan tingkat kelas. Tujuan pendidikan nasional Indonesia mengalami 5 kali perubahan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan PP dan K MR Suwandi tanggal 1 Maret 1946. Tujuan pendidikan nasional pada masa awal kemerdekaan amat menekankan penanaman jiwa patriotisme. Hal ini dapat dipahami karena pada saat itu bangsa Indonesia baru saja lepas dari penjajah yang berlangsung ratusan tahun, dan masih ada gelagat bahwa Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Oleh karena itu, penanaman jiwa patriotisme melalui pendidikan dianggap merupakan kewajiban guna memperhatikan negara yang baru diproklamasikan. Era penjajahan Jepang. Selama pendudukan Jepang dalam PP 2, berbagai sistem operasi pendidikan Belanda dikonsentrasikan dengan sistem pendidikan Jepang. Hal ini menjadi kemunduran pendidikan di Indonesia karena sekolah memulai pelatihan militer dan fisik yang berorientasi anti barat. Siswa harus mengibarkan bendera Jepang dan memberikan hormat kepada kaisar setiap pagi. Era kemerdekaan. Dalam pendudukan Jepang dan Belanda sebagai besar lembaga pendidikan berdiri untuk memberikan dukungan dan kebutuhan mereka. Alih-alih bertujuan untuk
memajukan intelektual penduduk Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 1945. Pemerintah pertama Indonesia harus merombak sistem dari awal dan menolak sistem kolonial Eropa. Maka terlahirkan undang-undang yang menyatakan setiap warga negara berhak atas pendidikan. Lembaga baru berupa menciptakan pendidikan yang anti diskriminatif, elitis dan kapasitas, dan rangka memajukan nasionalisme. Terus pula keputusan bahwa agama harus lebih mendapat perhatian sehingga lahir dukungan untuk pesantren dan madrasah Islam.